Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tadi Ibu narasumber yang pertama, Ibu Fitriani, Eskom MPD. Yang saya hormati juga narasumber yang ketiga, Ibu Nur Khalifah, MPDI ya. Nanti insya Allah beliau akan membawakan materi strategi problem based learning PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Saya hormati juga rekan-rekan di Analog Teacher of Learning yang sudah bekerja hingga acara ini bisa terlaksana ya. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmat karunia nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa berkumpul ya di kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini saya akan membawakan materi strategi cooperative learning ya. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar ya apa itu pembelajaran atau strategi cooperative learning ya. Saya izin share screen ya. Silahkan, Pak. Oke, gimana, sudah terlihat? Sudah terlihat. Oh ya, di sini insya Allah saya akan membawakan 36 menit ke depan. Saya usahakan, karena ini sebenarnya materinya banyak. Mungkin nanti akan saya singkat-singkat biar bisa mengoptimalkan waktu. Nanti kita, saya pengennya lebih banyak sharing, tanya jawab ya. Itu harapannya. Oke, di sini nama saya itu Syarifuddin SPD MPD ya, CTR CHTC ya, itu gelar non akademik ya yang saya dapatkan dari berbagai pelatihan ya. Oke. Nah, ini aktivitas yang saya kerjakan ya. Untuk sekarang saya dosen S3 Amuntai, juga seorang pengusaha ya, penulis. Nanti buku-bukunya banyak ya, bisa dilihat nanti mungkin di akhir kegiatan, nanti bisa kita share. Mungkin dari peserta ini ada yang berminat bukunya, ini kami tulis bersama-sama dosen yang juga sering memberikan materi ya di kegiatan Analog of Learning ya, dan bukunya sangat bagus ya untuk menunjang kompetensi guru. Yang berikutnya saya juga sering diundang ya untuk seminar, workshop, diklat, pelatihan, dan BIMTEK, baik itu online ya maupun offline ya. Terus saya juga menjadi konsultan literasi tingkat SDME. Nah, jadi saya juga bergabung di program organisasi penggerak yang di Sekolah Literasi Indonesia ya. Jadi mungkin dari sekolah Bapak Ibu yang ingin dilihat seberapa besar tingkat literasi peserta didiknya, bisa menghubungi saya. Terus saya juga konsultan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Saya sudah beberapa orang membantu guru untuk membuat PTK ya. Saya juga sebagai YouTuber ya. Jadi kenapa YouTuber? Karena saya pengen di dalam konten-konten YouTube itu kan banyak ya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, makanya saya juga masuk di YouTuber untuk memberikan edukasi. Jadi fokus di video saya itu adalah terkait tentang kompetensi guru, meningkatkan kompetensi guru. Jadi untuk mengimbangi konten-konten yang kurang baik ya, makanya saya juga masuk YouTuber, dan harapannya juga guru-guru di sini bisa juga masuk ikut menjadi YouTuber dan memberikan materi-materi yang mungkin bisa meningkatkan kompetensi peserta didiknya. Saya juga mendirikan ini ya, Analog Teacher of Learning itu dari tahun 2000 ya, di awal Januari itu. Ketika saya di tahun 2018 saya diundang untuk menjadi narasumber, waktu itu BIMTEK IT ya. Di situ saya melihat banyak dari peserta didik itu yang jangankan untuk menggunakan media pembelajaran berbasis internet ya, membuat email aja sudah kesusahan. Makanya saya berinisiatif itu untuk terus meningkatkan kompetensi guru terkait pembelajaran di bidang IT ya. Oke, lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait tentang strategi cooperative learning ya.
di dalam materi ini, insya Allah saya akan membawakan itu ada 11 materi. Yang pertama, pendahuluan introduction. Yang kedua itu pengertian pembelajaran kooperatif. Nanti kita akan jabarkan bersama-sama. Yang berikutnya itu karakteristik pembelajaran kooperatif. Jadi ada juga karakteristiknya yang membedakan pembelajaran cooperative learning ini dengan pembelajaran yang lainnya. Terus elemen pembelajaran kooperatif. Terus lagi prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Terus kompetensi yang dapat dicapai dalam pembelajaran kooperatif, terus materi yang sesuai dengan pembelajaran kooperatif. Jadi tidak semua materi ya nanti yang bisa dijadikan digunakan strategi cooperative learning-nya. Terus prosedur pembelajaran kooperatif, yang berikutnya tadi nanti evaluasi pembelajaran kooperatif, terus tentu saja setiap strategi itu memiliki kelemahan dan juga memiliki kelebihan ya, nanti juga kita akan sampaikan. Terus yang terakhir itu tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Mungkin di bagian tipe-tipe ini saya mungkin menjelaskannya hanya sekilas ya, kita tidak masuk ke tipe-tipenya karena ini mungkin kalau pembelajaran kooperatif ini 1 hari ya, kalau bagusnya waktunya ya, karena memang materinya cukup luas dan cukup panjang. Oke, pendahuluan dulu. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat dulu pendahuluan dalam pembelajaran kooperatif ini. Jadi dalam kehidupan sosial dan budaya demokratis ya, itu memahami dan selalu menerapkan nilai-nilai dalam perilaku sosial merupakan suatu tuntunan atau keharusan ya. Jadi pelaksanaan proses pendidikan di sekolah harus diorientasikan juga pada penguasaan atau pemahaman siswa terhadap nilai-nilai sosial dan demokratis di samping tujuan kognitif. Jadi selain pembelajaran juga ada kita tanamkan nilai sosial, agar peserta didik itu juga bisa berkolaborasi sebagaimana disampaikan Ibu narasumber yang pertama tadi, Ibu Fitriani tadi ya, harus bisa bersosial dia di sekolah. Kita lanjutkan di bagian pendahuluan juga. Jadi sekolah bukan hanya tempat di mana siswa belajar ilmu dasar. Ilmu dasar itu kan membaca, menulis, dan matematika ya, menghitung. Tetapi juga tempat siswa belajar bergaul dan dengan baik ya, dan belajar mengembangkan kemampuan sosial. Ini berdasarkan pengertian oleh Lawson tahun 2000 ya. Jadi guru atau pendidik ya dan sekolah sekarang harus mencari strategi atau cara-cara yang efektif untuk mengurangi timbulnya problem-problem sosial dan problem-problem perilaku dalam kelas. Sementara di waktu yang sama ya harus meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berperilaku behavioral ya, dan kemampuan sosial anak. Itu menurut Miller dan Nun ya tahun 2001. Oke, kita lanjutkan ya. Masih di bagian pendahuluan, jadi pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi setiap bidang studi di dalam kelas. Pembelajaran kooperatif merupakan model atau strategi pembelajaran yang mungkin ya pengintegrasian nilai-nilai sosial afektif ya dalam bidang studi di kelas ya. Jadi ada cerita menarik ya terkait tentang pembelajaran efektif. Ada salah seorang guru ya, itu dia masuk pada hari pertama. Jadi pada hari pertama ini dia masuk, terus ditanyakannya kepada peserta didik ya. Tanyakan ke peserta didik, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Apakah kalian sudah tahu pembelajaran apa yang akan kita ajarkan? Lalu serentak anak didik, peserta didik tadi menjawab tidak tahu. Lalu guru ini berujar, kalau kalian tidak tahu apa yang akan diajarkan, berarti hari ini kita tidak usah belajar. Lalu keluar guru tadi. Di hari kedua, guru ini masuk lagi di kelas yang sama, lalu dia diulangi dengan pertanyaan sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Apakah kalian tahu apa yang akan kita ajarkan hari ini? Lalu anak-anak tadi mulai berpikir. Di hari pertama mereka menjawab tidak tahu, maka gurunya keluar. Mungkin di hari yang kedua ini jawabannya beda. Biar gurunya mengajar. Lalu jawaban serentak anak-anak, iya Pak, kami tahu. Lalu guru tadi berujar. Kata guru tadi, karena kalian sudah tahu apa yang diajarkan, maka kita tidak usah belajar hari ini. Lalu seketika itu anak-anak bingung ya. Di hari pertama jawabannya belum tahu, gurunya keluar. Di hari kedua
jawabannya sudah tahu, gurunya juga keluar. Nah, lalu di hari berikutnya, hari ketiga. Hari ketiga guru ini datang lagi ke kelas yang sama. Nah, peserta didiknya mulai bingung nih, mulai terpecah dua. Pertanyaannya sama, ketika guru tadi melontarkan pertanyaan, anak-anak hari ini kita akan belajar, apakah kalian sudah tahu pelajaran apa yang akan kita ajarkan? Lalu peserta didik tadi menjawab terpecah dua, ada yang menjawab belum tahu, ada yang menjawab sudah tahu. Lalu guru tadi menyampaikan bahwa baiklah, karena kalian ada yang menjawab sudah tahu dan tidak tahu, yang sudah tahu hendaknya memberitahukan kepada yang tahu. Lalu sontak guru tadi keluar. Nah, dari kisah ini kita bisa memetik pelajarannya bahwa sebenarnya kalau kita pandang dari perspektif guru, mungkin kelihatannya guru ini pemalas ya. Tapi kalau kita pandang dari perspektif muridnya, bahwa guru tadi mengajarkan bahwa setiap pembelajaran itu harus saling ketergantungan. Jadi apabila siswa peserta didik ya mengetahui pembelajaran, dia harus bisa menyampaikan kepada teman sejawatnya atau peserta didik yang lainnya. Dari sinilah timbul bagaimana pembelajaran itu harus berkolaborasi ya. Jadi tidak bisa untuk berdiri sendiri ya. Kenapa? Karena ketika berdiri sendiri nanti efeknya dia tidak akan bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Contoh kita ambil salah satu kasus ya, kalau pembelajaran ini kan dari masa ke masa itu berbagai pakar yang sudah menjelaskan ada pembelajaran secara kompetensi ya, ada pembelajaran secara individu, yang akan saya jelaskan adalah pembelajaran secara kolaborasi ya. Karena saya membawa materi terkait tentang cooperative learning ya, maka saya akan memunculkan atau menghadirkan kelebihan dari cooperative learning. Bukan berarti saya menafikan yang lainnya, karena setiap strategi pembelajaran itu tentunya tadi ada kelemahan dan kelebihannya. Oke, kita next. Nah, jadi pengertian pembelajaran cooperative learning ini ialah pembelajaran kooperatif pada suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen ya. Di sini ada kata kuncinya heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Itu berdasarkan pengertian cooperative learning ya. Yang berikutnya terkait tentang pengertian, nah ini ada karakter pembelajaran kooperatif. Nah, jadi yang menjadi karakter pembelajaran kooperatif itu adalah siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 6 anggota dengan level dan latar belakang yang bervariasi. Jadi untuk pengelompokannya jangan disamakan ya. Kalau misalnya ada siswa yang mendapatkan ranking 1, 2, 3, itu nanti dipisah. Nah, jadi biarkan dia berada di kelompok-kelompoknya. Nah, ranking 1 ada di kelompok 1, misalnya ranking 2 ada di kelompok 2. Nah, jadi jangan sampai tergabung dalam kelompok yang sama. Berikutnya, yang kedua menjadi karakter pembelajaran kooperatif, yaitu siswa melakukan interaksi sosial satu sama lain dalam bentuk diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya. Nah, jadi usahakan siswa ini berdiskusi, jangan hanya berdiam ya di dalam kelompoknya. Karena terkadang kalau kita pembelajaran berkelompok, itu ada siswa yang aktif, ada siswa yang kurang aktif. Nah, jadi diusahakan dalam kelompok itu aktif semuanya. Jadi saling bergantian. Terus yang berikutnya, tiap-tiap individu memiliki tanggung jawab dan sumbangannya bagi pencapaian tujuan belajar, baik tujuan individu maupun kelompok. Nah, jadi ada sumbangannya ya berdasarkan keaktifan tadi. Terus guru atau pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan coacher ya dalam proses pembelajaran. Jadi guru ini tidak melulu memberikan ilmu, jadi dia membiarkan peserta didiknya untuk mencari sendiri, membangun sendiri pengetahuannya. Makanya pembelajaran kooperatif ini juga nanti ke depan nanti arahan penjelasannya juga memiliki karakter terkait tentang pembelajaran konstruktivisme ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada elemen-elemen yang harus digarisbawahi ketika kita ingin melakukan atau mengaplikasikan pembelajaran
cooperative learning ya. Yang pertama itu saling ketergantungan positif, positif interdependence ya. Jadi harus saling ketergantungan. Yang berikutnya itu interaksi tatap muka. Jadi face to face format introduction ya. Jadi bertatap muka dia ada satu kelompok. Terus tanggung jawab individual. Nah, jadi setiap anggota itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi individual accountability ya. Terus keterampilan kooperatif ya, cooperative skill. Bagaimana dia bisa bersosialisasi, bekerja kelompok dengan cara sesama dan seksama ya. Terus proses kelompok yaitu grup proses. Jadi di setiap kelompok itu ada step by stepnya ketika pembelajaran. Terus pengelompokan siswa secara heterogen. Nah tadi sudah jelaskan ya, heterogen itu adalah secara majmuk ya, dicampur ya, jangan sama. Dan kesempatan yang sama untuk sukses, opportunities for success ya. Jadi semua anggota grup itu berkesempatan untuk sukses. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar pembelajaran kooperatif ya. Yang pertama itu model pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa ya. Jadi pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama itu belajar aktif, ini kata kuncinya. Yang kedua itu belajar konstruktivistik dan belajar kooperatif. Oke, kita kan yang pertama dulu menjelaskan belajar aktif. Nah, di sini belajar aktif itu ditunjukkan dengan adanya keterlibatan intelektual dan emosional yang tinggi dalam proses belajar. Jadi tidak sekedar aktivitas fisik semata. Nah, jadi aktif itu adalah keterlibatan intelektual, emosional yang tinggi, itu kata kuncinya ya. Yang berikutnya itu siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi. Nah, biarkan siswa berdiskusi, mengemukakan pendapat dan idenya, melakukan eksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajari, serta menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam kelompok. Jadi biarkan siswa menyimpulkan dari setiap materi yang sudah dibagikan guru, biarkan mereka bereksplorasi ya. Yang berikutnya siswa dibebaskan untuk mencari berbagai sumber belajar yang relevan. Kegiatan yang menunjukkan siswa berinteraksi aktif dengan lingkungan dan kelompoknya sebagai media untuk mengembangkan pengetahuannya. Oke, kita next. Yang pertama tadi belajar aktif, yang kedua pendekatan konstruktivistik ya. Jadi yang kedua itu yang perlu digarisbawahi adalah pendekatan konstruktivistik ya, itu siswa didorong untuk mampu yang pertama membangun pengetahuannya secara bersama-sama di dalam kelompok. Yang berikutnya itu menemukan dan menginstruksi materi yang sedang dipelajari melalui diskusi, observasi atau percobaan. Nah, yang ketiga itu menafsirkan bersama-sama apa yang ditemukan atau dibahas, bukan merupakan transfer dari guru. Jadi dia menemukan sendiri dari pengetahuannya. Yang berikutnya membentuk pengetahuan bersama berdasarkan pengalaman serta interaksinya dengan lingkungan di dalam kelompok belajar sehingga terjadi saling memperkaya di antara anggota kelompok. Nah, ini yang diharapkan ya. Pengalaman teman satu disampaikan, terus pengalaman teman yang kelompok yang kedua ya menyampaikan juga pengalaman yang ketiga dan seterusnya. Jadi akan lebih kaya dengan pengalaman-pengalaman dari peserta didik dalam kelompoknya tersendiri. Yang berikutnya itu membangun makna dari pengalamannya, sehingga pemahaman terhadap fenomena yang sedang dipelajari itu menjadi meningkat ya. Yang berikutnya itu memunculkan berbagai sudut pandang terhadap materi atau masalah yang sama untuk kemudian membangun sudut pandang atau mengonstruksi pengetahuannya secara bersama pula. Nah, ini juga bagus ya, melihat sudut pandang dari berbagai pengetahuan yang ada di kelompok kecil dari siswa tadi ya. Yang berikutnya hal tersebut merupakan realisasi dari hakikat konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, jadi itu tadi. Oke, yang terakhir ini, model pembelajaran kooperatif mendorong dan memberi kesempatan kepada semua siswa ya untuk yang pertama terampil berkomunikasi. Nah, sebagaimana kecakapan abad 21 ya, kita diharuskan untuk memiliki kemampuan komunikasi ya. Maka pembelajaran strategi ini juga strategi kooperatif ini juga diutamakan itu terampil memiliki kecakapan komunikasi ya, yaitu terampil berkomunikasi, menyatakan pendapat atau idenya dengan jelas, mendengarkan dan menanggapi orang lain dengan tepat, meminta feedback serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan baik.
Terus yang kedua itu mampu membangun dan menjaga kepercayaan, terbuka menerima dan memberi pendapat, mau berbagi informasi dan sumber, dan mau memberi dukungan pada orang lain dengan tulus. Yang berikutnya itu mampu memimpin dan terampil mengelola kontroversi, managing kontroversi ya, menjadi situasi problem solving, mengkritisi ide bukan persona orangnya. Jadi yang dikritisi itu adalah masalahnya ya, jadi bukan orangnya. Jadi jangan sampai ada di dalam satu kelompok itu mereka saling berdebat itu karena hanya orang individu ya. Jadi yang didebatkan itu adalah materinya. Nah, jadi bukan persona orangnya. Oke. Nah, saya izin minum dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah kompetensi yang dapat dicapai dalam pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, pemahaman terhadap nilai, konsep, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan disiplin ilmu tertentu. Nah, ini bagus ini. Dan yang kedua itu kemampuan menerapkan konsep, memecahkan masalah, dan kemampuan menghasilkan suatu secara bersama-sama berdasarkan pemahaman terhadap materi yang menjadi objek kajiannya. Yang terakhir itu soft skill ya, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bertanggung jawab, serta bekerja sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa materi yang sesuai untuk bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam strategi cooperative learning. Itu yang pertama, materi-materi yang menuntut pemahaman tinggi ya, high order thinking skill ya, HOTS, yaitu terhadap nilai, konsep atau prinsip serta masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Yang berikutnya materi keterampilan untuk menerapkan suatu konsep atau prinsip dalam kehidupan nyata juga dapat diberikan. Nah, yang berikutnya materi dapat berasal dari berbagai bidang studi seperti bahasa, masalah-masalah sosial ekonomi, masalah kehidupan bermasyarakat, peristiwa-peristiwa alam, serta keterampilan dan masalah-masalah lainnya. Ini materi yang sesuai ya. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa prosedur umum terkait tentang pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, orientasi. Yang kedua itu kerja kelompok. Nanti setelah kerja kelompok ada tes atau kuisnya. Yang terakhir itu nanti penghargaan kelompok. Nah, ini jangan lupa guru memberikan reward kepada kelompok yang bisa memberikan atau presentasi. Nanti bergantian presentasinya. Nah, terus di sini kita lihat. Nah, ini ada beberapa evaluasi ya belajar. Yang pertama itu evaluasi belajar dilakukan pada awal pembelajaran sebagai free test. Nah, jadi ada awal pembelajarannya diberikan evaluasi selama pembelajaran, nah, juga selama pembelajaran serta hasil akhir belajar siswa baik individu maupun kelompok. Sedangkan prosedur evaluasi, nah yang berikutnya itu prosedur adalah penilaian individu adalah evaluasi terhadap tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dikaji, meliputi ranah kognitif, afektif, dan keterampilan. Jadi semua ranah penilaian itu juga diberikan penilaiannya, kognitif, afektif, dan keterampilan. Yang berikutnya itu penilaian kelompok, meliputi berbagai indikator keberhasilan kelompok seperti kohesifan ya, terus pengambilan keputusan, bagaimana kerjasamanya dan sebagainya. Jadi ada penambahan penilaian ya, selain kognitif, afektif, dan keterampilan juga diberikan penilaian terhadap kelompoknya. Nah, ini kita sudah masuk ke kelebihan dan kelemahan. Ini beberapa kelebihan dulu ya. Nah, kelebihan dari pembelajaran cooperative learning ini ya, atau CL ya, itu pemahaman pendidik, dosen, guru, dan mahasiswa itu tentang pembelajaran kooperatif. Nah, ini bagaimana dia bisa belajar dengan cara bekerja sama. Nah, ini yang lebih penting ya. Sekarang kita kan termasuk salah satu kecakapan abad 21 itu kolaborasi ya. Yang berikutnya memang termasuk ke ini ya, perlu waktu lama untuk pelaksanaan. Ini kebalik ya, saya mohon maaf ini terbalik naruhnya. Nanti saya benarkan. Ini yang kelebihan ini kelemahan ya, itu pemahaman pendidik atau dosen dan mahasiswa atau guru ya tentang pembelajaran kooperatif itu mungkin masih, kalau di tempat kita ya itu mungkin masih jarang penggunaannya ya. Terus yang perlu waktu lama untuk pelaksanaannya, ini menjadi kelemahan juga untuk pembelajaran kooperatif. Nah, sedangkan kelebihannya itu dapat mengembangkan soft skill mahasiswa
siswa peserta didik ya, itu dapat mengembangkan soft skill-nya. Yang berikutnya juga menjadi kelebihan itu membuahkan proses dan hasil belajar yang dapat memacu peningkatan potensi mahasiswa siswa peserta didik secara optimal ya. Nah ini yang menjadi bagus ya, mendapatkan soft skill peserta didik. Oke, berikutnya. Nah ini ada beberapa tipe-tipe pembelajaran kooperatif ya. Ini sebenarnya masih banyak, cuman saya memasukkannya di sini ya. Mungkin saya tidak akan menjabarkannya secara meluas, mungkin satu atau dua nanti kita jelaskan. Yang pertama itu STAT ya, Studying Theme Achievement Division ya, itu STAT. Yang berikutnya itu Jigsaw ya, mungkin sudah sering mendengar Jigsaw, atau yang berikutnya TGT ya. Yang berikutnya NHT, Number Head Together. Yang kelima itu Thai Team Accelerated Instruction ya. Yang berikutnya yang 8 Think Fair Share ya. Yang ke-9 itu Picture and Picture. Nah, terkait Picture and Picture ini saya sudah pernah memberikan pelajaran di SD ya, dan melakukan penelitian ya, dan juga sudah terbit di jurnal. Nanti bisa dicek aja ya, jurnal Picture and Picture pembelajaran IPS. Browsing aja di internet, ada hasil riset saya. Terus ada lagi problem solving ya, itu juga nanti bagaimana pembelajaran problem solving ini terkait tentang kooperatif ya, saling bekerja sama. Terus yang ke-12 itu to stay ya, itu ada juga yang ke-12 itu cooperative integrated reading and composition ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin satu aja ya, model kooperatif state ya. Co-state itu sintaknya, co-state itu berdasarkan Slapin ya. Saya ada bukunya Slapin di rumah nih. Itu tebal bukunya, lumayan panjang untuk pembelajarannya, banyak memberikan berbagai pelajaran-pelajarannya. Ini terkait tentang cooperative learning, itu banyak model-modelnya atau tipe-tipenya. Fase pertama itu teach ya, itu penyampaian tujuan dan materi. Jadi guru sebelum membagi kelompok, dia harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya di materi IPS ya, materi IPS kalau kelas 4 itu ada terkait tentang sumber daya alam ya. Nah, nanti guru bisa menyampaikan terkait sumber daya, kita hubungkan di masing-masing daerah ya. Kalau di tempat kami Kalimantan itu kaya akan batu baranya. Nah, jadi penggunaan batu bara misalnya digunakan untuk apa aja. Terus ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, mungkin bisa disampaikan secara singkat, ringkas ya, nanti sebelum dibagi kelompoknya. Yang fase kedua itu tim study ya, kelompok berdiskusi. Jadi dibagi 4, mungkin 5 orang. Kalau di peserta didiknya ada 20 satu kelas, mungkin ada 4 kelompok ya, bisa. Dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Yang berikutnya pemberian dan pengajaran tes quiz. Setelah mereka menyelesaikan pembelajarannya, nanti diadakan quiz. Yang terakhir itu pemberian penghargaan. Nah, ini jangan lupa ya untuk diberikan penghargaan. Penghargaan ini bukan tidak melulu hadiah ya, ataupun uang. Nah, kalau bisa diusahakan untuk reward di sekolahan jangan uang ya. Kalau bisa dengan pujian atau bintang dan sebagainya ya, biar dia tidak terlalu melulu ke materi ya. Oke, mungkin itu sedikit ya. Yang terakhir itu terima kasih. Nah, mungkin kita pengennya kita bisa lebih lama berdiskusi ya. Jadi biar lebih mengarah ke problem yang ada di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.